Halo, bertemu lagi bersama saya Mimin Susanto, saya seorang financial planner. Video yang sebelumnya kita akan membahas tentang 6 langkah mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Kalau yang belum pernah lihat, nanti coba dicek ya di video yang sebelum ini ya. Nah, 6 langkah itu coba saya ulangi lagi, 6 langkah untuk mengatur keuangan keluarga di masa pandemi itu yang pertama yaitu mengevaluasi sumber income atau penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu cek pengeluaran kita. Kemudian yang ketiga, susun ulang anggaran keluarga. Kemudian keempat, lunasi hutang berbunga tinggi. Kemudian 5, periksa asuransi yang kita miliki. Kemudian 6, tetap menabung dana darurat. Nah, itu adalah 6 langkah mengatur keuangan keluarga di masa pandemi. Nah, tapi ternyata banyak juga yang memberikan masukan ya tentang masalah-masalah apa aja. Nah, di video ini kita membahas tentang ada 5 masalah yang cukup banyak dialami oleh orang-orang di luar sana, termasuk kita semua ya pastinya ya sebenarnya. Masalah keuangan yang kita alami di masa pandemi ini. Apa aja itu masalahnya? Yaitu yang pertama, itu adalah penurunan omset usaha. Nah, sebenarnya penurunan omset usaha ini tidak hanya dialami oleh pengusaha kecil ya, pengusaha-pengusaha besar pun juga mengalami penurunan omset usaha. Coba kalau kita masuk mall gitu ya, mall besar gitu ya, di sana kan banyak sekali tenan-tenan besar itu sudah banyak yang tutup, dia tidak lagi melanjutkan usaha mungkin. Terus kemudian mungkin ada juga restoran yang sudah tutup kayak gitu, atau perusahaan yang sudah melakukan PHK yang cukup besar kayak gitu untuk karyawannya, dia sudah mengurangi banyak sekali untuk bekerja di dia karena merasa bahwa omset dia sudah menurun dengan drastis kayak gitu. Jadi artinya itu dialami oleh pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di kondisi ini? Nah, kalau kita lihat di pinggir jalan, kalau kita lewat itu kadang ada beberapa orang atau beberapa pegawai dari Pizza Hut itu yang sudah menjajakan di pinggir-pinggir jalan, dan itu dia memilih lokasi-lokasi tertentu dia untuk menjajakan dagangannya. Nah, yang kita perlu lihat di sini, si Pizza Hut ini dia menciptakan produk yang cukup terjangkau sehingga orang yang mungkin selama ini tidak pernah membeli produk dia apalagi karena dijualnya di pinggir jalan dan harganya cukup terjangkau, bisa saja dia akhirnya berhenti dan mencoba untuk menikmati produk ini. Nah, itu disebut survival mode ya. Jadi mode untuk bertahan. Jadi pengusaha yang cukup besar itu coba untuk melakukan mode bertahan ini. Intinya gimana caranya agar usahanya tetap berjalan, omsetnya tetap masuk walaupun mungkin tidak seperti hari-hari normal sebelumnya, tapi minimal untuk operasional dia tetap bisa tertutupi dengan penjualan yang mereka lakukan itu. Jadi mereka melakukan berbagai macam cara. Kalau dari situ kan satu tadi berarti dia sudah inovatif ya, menciptakan menu dengan ukuran tertentu atau menu baru bahkan kayak gitu dengan harga yang terjangkau. Kemudian dia bisa memasuki pasar yang selama ini mungkin tidak pernah terpikir untuk membeli pizza itu, walaupun mungkin ada orang-orang yang pingin tapi dia istilahnya takut masuk ke restorannya misalnya kayak gitu kan, karena merasa mungkin harganya terlalu mahal. Tapi dia sudah bisa melakukan minimal 2 hal itu tadi, dia menciptakan produk baru dan dia memperluas pasarnya kayak gitu. Nah, artinya ini berarti kan butuh inovasi. Nah, kita juga bisa lebih berinovasi. Misalnya selama ini kita jualan makanan yang istilahnya menu yang standar. Kita bisa menciptakan menu-menu yang lebih variatif dan mungkin menarik bagi konsumen kita, baik konsumen yang selama ini menjadi pelanggan kita atau mungkin konsumen baru. Karena kita kan bisa selama ini
hari ini kita mengandalkan media sosial atau online. Jadi ketika kita bisa menciptakan menu baru yang sangat cukup menarik, misalnya dilihat di media sosial, biasanya orang akan tertarik untuk membelinya kayak gitu. Jadi intinya kita harus lebih inovatif kayak gitu. Terus mungkin kita juga bisa melakukan diversifikasi produk misalnya. Jadi kalau selama ini misalnya kita menjahit baju aja, tapi karena kondisi seperti ini orang tidak kepikiran untuk membeli baju kerja misalnya, atau baju untuk bepergian atau baju pesta. Kita coba bisa melakukan diversifikasi. Jadi yang tadinya hanya untuk produk-produk yang seperti itu, coba untuk banyak, dan ini banyak dilakukan oleh para produsen pakaian. Dia berubah misalnya untuk baju rumahan, misalnya kayak piyama, kemudian daster dan lain-lain, terus kemudian masker dan lain-lain. Nah kayak gitu. Nah kemudian atau kita juga bisa mencari peluang baru kayak gitu. Jadi ada satu restoran besar itu dia coba untuk mencari peluang baru, selain tadi yang misalnya seperti Pizza Hut, itu ada juga yang dia coba untuk masuk ke pasar yang lain yang tadinya dia fine dining, misalnya untuk makanan-makanan yang cukup mewah, dia masuk ke pasar yang menengah kayak gitu. Jadi dia mulai menyesuaikan dengan kondisi keuangan atau kondisi pasarnya. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya juga banyak usaha yang tidak mengalami penurunan omset ya. Tapi memang hampir semua usaha selama pandemi ini terdampak kondisi itu. Kemudian masalah yang kedua itu adalah penurunan income atau penghasilan. Nah, penurunan income ini bisa dialami oleh siapa aja, entah itu pedagang, pengusaha, profesional, misalnya kayak dokter atau trainer dan lain-lain, terus kemudian pegawai, semua juga mengalami penurunan income ini. Mungkin karena memang kondisi misalnya kayak dokter yang dia akan membatasi kunjungan pasiennya, kemudian dia bahkan mungkin menutup sementara untuk praktek pribadinya, dan ini pasti akan berimbas ke penurunan income-nya, income-nya juga pasti akan berkurang. Bahkan sempat waktu saya mengadakan seminar dengan ID, itu ada yang bisa mengalami penurunan income itu antara di angka 20 sampai 90%. Jadi semua cukup bervariatif, dan itu tidak dialami satu atau dua profesi aja, tapi hampir semuanya. Nah, kalau seperti itu, yang bisa dilakukan adalah kita mengevaluasi pengeluaran kita. Jadi kita sesuaikan dengan income yang kita miliki sekarang, kita sesuaikan di pengeluaran kita. Adakah pengeluaran kita yang bisa kita hemat atau kita hapus sama sekali, sehingga tidak membebani terlalu besar income kita kayak gitu, sehingga kita tidak besar pasak daripada tiang ya kayak gitu. Terus kita juga bisa menambah penghasilan dari sumber income yang lain. Kalau misalnya kita sudah memiliki usaha atau misalnya dari hal-hal lain, kita bisa gunakan itu. Tapi kalau misalnya kita belum, ya coba kita lihat, misalnya kita punya hobi masak misalnya, ya coba aja kita ciptakan menu yang menarik, kemudian kita bisa tawarkan ke teman-teman atau tetangga kita, sehingga itu bisa menambah income kita. Bahkan di jangka panjang mungkin itu bisa menjadi sumber income kita yang baru dan mungkin akan lebih besar kayak gitu. Nah, kemudian masalah yang lainnya adalah yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, memang ada perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk mengurangi pegawai mereka karena memang omsetnya berkurang, sehingga tidak lagi dibutuhkan pekerja yang cukup banyak untuk mengerjakan pekerjaannya. Ini juga dialami salah satu klien saya yang memiliki bisnis konveksi ya. Jadi karena memang order dia turun, jadi dia akhirnya harus merumahkan beberapa
karyawan dia, kayak gitu. Memang keputusannya cukup berat bagi dia, tapi tidak ada pilihan lain itu. Tapi ada juga yang memilih untuk dia membuat usaha yang lain. Ada yang bagi saya cukup menarik, itu ada yang dia berubah ke bisnis makanan. Jadi pekerjaannya dia yang tadinya bisnis konveksi itu dialihkan ke pekerjaan untuk membuat makanan kayak gitu. Nah, kalau memang ternyata pilihannya harus mem-PHK karyawan dan itu dialami oleh teman-teman kita di luar sana, maka biasanya kan ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja, kita akan mendapatkan uang pesangon ya. Nah, cobalah untuk mengelola uang pesangon yang kita dapatkan itu dengan bijaksana. Jadi sebelum kita gunakan untuk hal-hal yang lain, sisihkan 6-12 kali pengeluaran bulanan keluarga. Itu agar keluarga tetap aman dulu sementara, agar tidak terganggu ekonomi ya, istilah tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian baru kita kalau misalnya ingin memulai usaha, kita gunakan sekitar 20-30%-nya kita gunakan untuk modal usaha. Jadi kuncinya di sini adalah jangan menggunakan seluruh uang pesangon kita atau mungkin tabungan kita untuk kita gunakan untuk berusaha. Karena usaha itu juga memiliki resiko yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Jadi gunakan dulu, kita modal kecil dulu, kita mulai dari yang kecil. Kalau memang mulai berkembang dengan baik, baru kita akan menambahkan modal lagi kayak gitu. Nah, karena memang risikonya itu cukup besar ya kalau kita memulai usaha. Nah, makanya di awal tadi dari uang pesangon coba kita sisihkan dulu untuk kebutuhan keluarga beberapa bulan ke depan. Yang ideal sebenarnya 6-12 kali kayak gitu. Nah, masalah yang keempat adalah terbatasnya lowongan kerja. Ya, ini cukup masuk akal ya, karena selain karena tadi omsetnya turun, kemudian ada pilihan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, ya otomatis akhirnya lowongan pekerjaan juga jadinya terbatas. Bahkan mungkin cukup sulit untuk kita menemukan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerja. Nah, kalau seperti ini mungkin yang fresh graduate atau yang habis kehilangan pekerjaan, yaitu mulai untuk berpikir secara kreatif apa yang bisa dilakukan dari dirinya sendiri dulu. Misalnya yaitu tadi membuat produk atau pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya dari hobi, misalnya menjadi seorang YouTuber atau jualan online atau memasak dan lain-lain. Jadi jangan tergantung dari orang lain dulu. Coba gali potensi diri untuk dimaksimalkan dulu. Kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, susah mengatur income yang terbatas. Nah, karena keuangan atau income-nya terbatas, jadi merasa susah untuk mengatur keuangannya. Makanya yang penting sebenarnya adalah kalau income kita memang akhirnya menjadi terbatas, kita coba untuk melakukan evaluasi terhadap pos pengeluaran kita. Nah, dari situ nanti kita sesuaikan dengan income yang kita miliki. Jadi itu akhirnya tidak membebani terlalu berat. Nah, kalau ternyata memang tidak ada yang bisa dievaluasi atau tidak ada yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dari pengeluaran kita, ya satu-satunya ya kita harus menambah income kayak gitu. Tapi yang paling gampang sebenarnya yaitu tadi mengevaluasi pos pengeluaran kita. Jadi itu yang paling gampang kita lakukan. Karena kita sebenarnya tidak butuh effort terlalu besar ya, kalau dibandingkan kita harus menghasilkan income baru untuk menutupi kekurangan income kita, kayak gitu. Nah, itu tadi beberapa masalah atau 5 masalah yang sering dialami oleh masyarakat di luar sana. Kira-kira apakah teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama? Coba kalau suka like, komen atau silahkan komen apa yang sama, apakah sama masalah yang dialami atau mungkin ada masalah lain. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom komen dan share
agar teman-teman atau orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati manfaat dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video financial planning selanjutnya. Bye.